Ya sudah, ini bulan lalu ya kalau nggak salah lagi ada theological conference tentang Jonathan Edwards di Leuven di Belgia. Saya sih nggak ikut deh, saya nggak ada kesempatan tuh ikut. Tapi saya pikir ini momen-momen itu coba lihat-lihat lagi nih tulisan Jonathan Edwards, dan saya ingin share hari ini lanjutan sebetulnya dari. Saya ada buat morning devotion, saya setiap Selasa dan Kamis, lalu beberapa minggu lalu gitu sempat 3 kali kalau saya nggak salah ingat ya, bahas tentang Jonathan Edwards and beauty gitu. Jadi sudah ada 3 kali, saya sudah bisa akses sendiri, saya nggak akan ngulangin bahan itu. Tapi kita coba melanjutkan ya dari tema ini ya. Sudah biasanya di dalam reform teologi ya, itu general gambarannya gitu, kita itu agak kritis ya terhadap yang namanya beauty ya. Agak kritis itu. Untuk comparison ya, kayak di dalam Eastern Orthodox, Roma Katolik itu mereka jauh lebih celebrate yang namanya beauty. Jadi dalam kepercayaan tradisi teologi yang lain, dan saya bukan membawakan secara polemik di sini ya, tadi kita coba lihat itu gambaran utuhnya seperti apa. Jadi beauty itu membawa, atau keindahan ya, itu membawa orang kepada Allah. Beauty, baik misalnya di dalam ciptaan Allah atau ciptaan manusia juga gitu. Paintings misalnya ya. Sudah bisa lihat di dalam ya gereja-gereja Roma Katolik atau Eastern Orthodox, banyak icons atau highly ornamental, apalagi yang zaman barok gitu ya. Ini dibanding dengan gereja Protestan yang sangat sederhana gitu. Kenapa saya? Karena generally di dalam pikiran tradisi Protestan dengan sedikit perkecualian itu beauty itu enggak tentu bawa ke Tuhan, tapi bisa bawa ke idol, maksudnya penyembahan berhala gitu. Ini tipikal kan ya cara pikir Protestan reform, total depravity ya, total inability. Jadi orang encountering beauty, iya kalau dia terbawa kepada Tuhan. Karena sin, karena dosa begitu kuat, orang bisa-bisa bukan datang kepada Tuhan, tapi menjadikan keindahan, kecantikan itu sendiri menjadi idol. Lalu akhirnya dia memberhalakan kecantikan, memberhalakan keindahan, akhirnya makin lama makin jauh daripada Tuhan. So saya pikir dalam hal ini dua-dua sih ada poinnya ada poinnya gitu. Kita di dalam teologi kan kita bisa bicara dari perspektif dosa, tapi tentu kita juga bisa bicara dari perspektif grace ya. Waktu kita bicara dari perspektif grace atau anugerah, bisa bicara dari perspektif common grace ya, which is ada di dalam teologi reform, tapi juga bisa bicara dalam pengertian saving grace apalagi gitu ya. Dan kita orang-orang percaya, kita ditebus oleh kasih karunia, seharusnya ada kemungkinan ya beauty itu bisa membawa kepada Tuhan gitu. Sembari kita tetap mawas bahwa beauty kalau kita gagal dealing dengan benar ya, berurusan dengan benar, memang bisa membawa kepada idolatry gitu ya. Nah, kenapa saya aspek ini ya, kalau di dalam teologi namanya estetika, theological aesthetics ya, urusan tentang beauty itu penting gitu, karena di dalam hidup manusia secara antropologi, tadi Saudara Syung sudah sempat ini ya, berikan introduksi, urusannya itu bukan cuma dengan rasio, bukan cuma dengan knowledge ya, secara kognitif ya, however important, betapapun pentingnya itu gitu. Tapi juga kita ada yang namanya desire, ini apa ini keinginan deh, desire. Nah, kalau sudah belajar di dalam teologi Agustinus ya, itu topik desire ini penting. Kita bukan cuma berurusan dengan pengertian yang benar ya, tapi juga bagaimana bertumbuh sebagai orang Kristen yang desire-nya itu makin lama makin kudus. Dan bahwa kita waktu bicara tentang head knowledge, bicara tentang pengetahuan ya, pikiran itu inadequate itu. Kecuali saudara adalah penganut enlightenment, lain lagi. Kalau saudara itu rasionalis ya sudah gitu. Saudara percaya kekuatan pikiran gitu ya. Maka pendekatannya bagaimana ya? Misalnya di gereja, ya sudah ngajar sebanyak-banyaknya gitu ya. Seminar sebanyak-banyaknya, pendidikan sebanyak-banyaknya gitu. Khotbahnya pun ya khotbah mengajar gitu ya. Model worshipnya juga classroom teaching. Supaya orang makin lama makin luas ya ini pengetahuannya itu dicerahkan
dan seterusnya. Saya bukan mengatakan ini sinis loh by the way. Ini penting ya. Karena orang yang ignorance, orang yang nggak tahu iman yang dia percaya itu juga bahaya. Maka dia perlu dididik sehingga dia bisa punya wawasan yang benar, bisa mengartikulasikan teologi dengan baik dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya saya, desire ini fakultas yang lain, Saya pakai istilah fakultas, sini maksudnya ini ya, faculty of the soul ya. Saya udah tulis di Instagram, saya tulis fakultas, ada orang bahasanya tinggi sekali, fakultas peternakan, fakultas perikan. Bukan fakultas itu ya maksudnya ya. Faculty of the soul itu maksudnya jiwa kita itu ada fakultinya gitu, ada fakultas rasio ya, ada fakultas kehendak ya, afeksi, desire ya, yang didambakan oleh jiwa itu hal yang berbeda dengan rasio. Ya. Jadi kalau kita terlalu bangga dan terlalu percaya kepada pendidikan yang sifatnya rasional gitu ya, kita kurang limpah sebetulnya gitu. Orang bisa tahu banyak hal loh saya, bisa tahu pengertiannya mungkin lumayan ensiklopedik gitu ya, kadang-kadang borderline sok tahu. Tapi waktu bicara tentang desire, ya gitu lah saya, ya desire-nya ya gitu. Seperti kayak nggak dipengaruhi oleh Injil gitu. Desire-nya tetap aja gitu, kayak nggak berubah. Suka meninggikan diri, gitu. Suka merendahkan orang lain. What happened to the rational faculty? Apa yang terjadi ya dengan fakultas rasional dia gitu? Dia nggak tahu kalau itu salah gitu. Ya susah ya saya. Ada orang kena diabetes, tahu sih kalau durian itu nggak oke gitu. Kecuali mungkin dia makan kulitnya gitu ya supaya dia. Tapi dia makan juga gitu, sebetulnya tahu saya. Ya tapi apa daya, desire, yang namanya desire ini susah ngomong gitu. Enggak semua hal di dalam hidup ini bisa dikuasai oleh fakultas rasio saya. Jadi naif sih saya kalau ini ya, ada gereja yang percaya sekali gitu ya. Pengajaran-pengajaran yang sifatnya rasional, termasuk hari ini ya saya. Kalau cuma urusannya sama ini ya, transferring head knowledge gitu, rather miserable sih sebenarnya. Nah, waktu kita bicara tentang desire, ini banyak hubungannya dengan ini, beauty. Beauty itu sesuatu yang saudara inginkan, ya, saudara enjoy, desiring, enjoying, ya, yang satisfying dan sebagainya, dan bukan urusan benar salah. Saudara makan pisang goreng terus bilang, pisang goreng ini, alangkah benarnya gitu. Maksudnya gimana ya, pisang kok bisa benar itu gimana gitu. Rasanya benar. Rawon ini sesat rasanya. Gak kayak di Surabaya gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol ada rawon sesat namanya. Karena rasanya kurang autentik, kurang kayak di Jawa Timur namanya sesat. Rawon ini gak ortodoks. Gak konservatif gitu ya. Rawon liberal. Kan agak aneh ya, saya ngomong kayak begini aneh sekali gitu. Kita gak ngomong itu. Waktu kita ngomong pisang goreng lah, waktu kita ngomong lukisan, kita gak bicara tentang benar di situ. Tentu ada kaitannya ya, karena kalau sudah perhatikan itu Paulus bicara semua yang adil, semua yang suci, semua yang benar, semua yang sedap didengar ya, lovely dan sebagainya. Itu kan semuanya ya, aspek kekudusan, kebenaran ya, kebenaran baik di dalam aspek legalitas, righteousness, justice maupun aletheia, ini kebenaran termasuk rasional itu tadi. Tapi juga yang sedap didengar, estetik itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan, nggak bisa kita copot gitu ya. Tapi berbeda sih saya, berbeda. Again, kita menginginkan ya, itu something yang beautiful itu adalah sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang memuaskan jiwa kita, yang kita desire. Bukan urusan ortodoksi, nggak ortodoks, sesat, heretik dan sebagainya, bukan. Tapi ini urusan indah atau ugly gitu kan ya. Therefore penting ya saya untuk mengerti keindahan di dalam perspektif teologi Kristen. Otherwise ya, kita jadi zombie loh saya, jadi zombie. Yang gak cocok sih gambaran zombie ya, karena zombie kayak nggak ada otak gitu ya. Ini tapi semacam ada yang cacat gitu loh saya, di dalam jiwa kita kayak ada yang kurang gitu ya. Yang bertumbuh seperti kayak pengetahuan, tapi desire kita itu nggak diubahkan. Nah, Jonathan Edwards ini adalah salah satu dari mungkin ini ya variasi teologi reform yang kaya itu, yang membicarakan beauty ini secara positif. Makanya ini penting saya. Sebetulnya kalau ditarik secara tradisi ke atas ya, ini sudah akan ketemunya dengan orang seperti kayak Bonaventura gitu ya, Agustinus gitu. Mereka banyak membicarakan tentang ini saya, desire,
enjoyment dan sebagainya. Itu penting sekali untuk mereka. Since kita reform juga somehow dipengaruhi oleh mereka juga, I think penting untuk menggali bagian ini, at least untuk melengkapi project enlightenment yang inadequate itu loh, yang nggak cukup itu ya, yang shortage itu gitu. Ya, sekali lagi ya saya, bukan mau menggeser pentingnya pengajaran, bukan, tapi ini loh saya, melengkapi dengan aspek yang urusannya itu dengan keindahan. Nah, di dalam pikiran dari Jonathan Edwards ya, itu Tuhan itu adalah sumber segala keindahan. Dia adalah keindahan itu sendiri. Ya. Di dalam pikirannya dia mengatakan kita itu seharusnya itu lebih belajar untuk mengenal, mengalami, mencicipi, ya, tasting Tuhan itu sebagai beauty yang dinikmati, ya, keindahan yang dinikmati, daripada kuasa yang ditakuti. Coba ya, saudara ini ya. Beauty yang di-enjoyed, keindahan yang dinikmati daripada power yang ditakuti, ya, Nah, waktu kita pakai istilah takut di sini tentu sudah tahu di dalam Alkitab juga ada istilah fear of God ya, fear of the Lord, takut akan Tuhan di dalam pengertian positif itu. Tapi yang dimaksud Edward bukan takut itu sih. Kalau takut itu ya itu Alkitab, siapa yang akan mendebatkannya gitu loh. Kita tentu harus setuju gitu. Ini nggak bicara takut akan Allah seperti yang ditulis di dalam kitab-kitab bijaksana, bukan. Tapi ini melihat Allah itu di dalam in terms of power gitu, in terms of power, di dalam paradigma kuasa ya. Kuasa yang terus kemudian kita tuh ketakutan terhadap kuasa itu ya, tapi sebetulnya kita nggak ada relasi cinta dengan dia dan kita nggak bisa menikmati dia gitu. Yang ada itu relasi ketakutan gitu ya. Mungkin menggambarkan ini di dalam hubungan manusia lebih gampang kayaknya ya. Karena seringkali yang terproyeksikan ke atas yang hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan manusia ini ya. Saudara bisa jadi orang successful, kaya raya, punya military pangkat atau apa ya. Orang terkenal, celebrity perhaps gitu ya. Saudara itu waktu hadir itu, saya barusan ini nyambung sama khotbah eksposisi tentang Yusuf ya. Waktu hadir itu bukan saudara itu memosisikan diri di dalam relasi kasih, tapi memosisikan diri in terms of power. Maksudnya saudara hadir dengan kalimatnya ya. Lu tahu nggak gue ini sebetulnya siapa gitu. Lu tahu nggak sih lu itu sebetulnya siapa dan gue siapa gitu. Tahu nggak sih kita posisinya lain gitu ya. Tahu nggak sih kalau kita tuh penghasilannya lain. Kita lain ya, derajatnya lain gitu. Saya di sini, kamu di situ. Itu namanya hadir in terms of power, ya. Bukan in terms of vocation, calling, ya, panggilan. Kalau panggilan itu saudara hadir lalu saudara tanya siapa yang bisa dilayani gitu kan ya. Itu namanya in terms of vocation, in terms of calling. Saudara hadir, saya bisa melayani siapa gitu kan ya. Yaitu namanya in terms of vocation. Tapi in terms of power itu saudara lu harus tahu saya siapa gitu. Dan saya posisinya di mana dan kamu di mana gitu. Itu penting gitu ya. Dan kita kayaknya jauh ya caranya. Jauh gitu. Nah, di dalam gambaran seperti ini ini kalau diproyeksikan kepada Allah, kita pikir Tuhan juga kayak begitu gitu ya. Dia hadir in terms of power ya. Saya tanya sederhana salibnya di mana gitu. Kalau Tuhan hadir in terms of power, itu salib itu cerita apa ya jadinya gitu? Apa enggak absurd cerita salib itu gitu? Tuhan bukan enggak bisa ya hadir seperti itu dan dia sangat berhak sih. Dia sangat berhak. Saya sudah baca di dalam kitab Injil ya. Mana sih Yesus bilang, saya anak Allah gitu. Gua sulap lu jadi kodok baru tahu gitu saya ada kuasa itu tahu enggak sih gitu. Mana ada sih cerita kayak begitu dalam Injil? Kan enggak ada ya. Enggak ada. Bisa enggak Yesus melakukan itu? Ya, sangat bisa gitu. Bisa nggak Yesus hadir in terms of power? Ya bisa, dan dia benar-benar powerful, memang sangat powerful. Tapi sudah lihat kehadirannya itu dia bukan kehadiran seperti itu, bahkan di kehadiran di dalam power yang to be feared. Ya. Sudah, ini remedinya ya terhadap poison racun ini gitu. Ya ini gitu. Tuhan itu adalah keindahan yang membebaskan, keindahan yang dinikmati gitu. Persoalannya kalau kita menggambarkan Allah the all powerful God model kayak begini lebih milik Greka daripada Alkitab,
lebih mirip filsafat Yunani daripada kitab suci. Lalu kita imaging God. Kita ini kan created after the image of God kan, menurut gambar rupa Allah gitu kan ya. So, bagaimana kita tampil itu akan merefleksikan Allah yang kita kenal gitu. Kalau kita kenalnya Allah yang menakutkan kayak gitu ya, sedikit-sedikit menghakimi gitu, yang kita mesti lain dengan penuh ketakutan karena Allah aja dihakimi, dia murka bagaimana gitu ya. Saudara juga akan menjalin relasi dengan orang lain itu yang model kayak begini, dan kita akan menikmati kalau orang itu takut pada kita gitu. Miserable ya saya ini kayak gini nih, benar-benar miserable loh sebetulnya itu. Orang seperti itu sangat kasihan, dan yang lebih kasihan lagi adalah dia somehow menikmati kalau dia ditakuti. Aduh, sudahlah gitu. Itu hidupnya luar biasa sepi loh, benar-benar sepi gitu. Ditakuti ya. Sekali lagi ya, kalau Tuhan mau buka model relasi kayak begini, ya nggak perlu ada kematian Yesus di atas kayu salib. Itu cerita aneh sekali, sudah. Kalau mau menyatakan power from the very beginning, dia sudah bisa melakukan itu cuma perlu beberapa detik selesai gitu. Tapi kenapa mesti inkarnasi, kenapa mesti hancur kayak begitu, dilukai, ditolak, difitnah dan sebagainya, dan end up di atas kayu salib mati ya? Untuk apa saya cerita itu gitu? Ya jawabannya sederhana, karena dia bukan mau hadir in terms of power, meskipun dia adalah the all powerful God gitu. Itulah rahasia kenosis dan itulah kekristenan. Nah ini ya, waktu kita bicara tentang beauty, beauty, coba sudah pikirkan ya beauty. Beauty itu aspeknya itu mengundang saudara, attract saudara untuk mengaguminya gitu kan ya. Waktu saudara mendambakan ya, enjoying atau desiring beauty, itu saudara dengan rela ketarik ke sana gitu. Bukan karena teror, bukan. Ini teror namanya gitu. Itu waktu bicara teror seperti kita pernah bahas ini ya di Surabaya, di ruangan ini juga. Kita nggak kebal loh dengan ini, dengan agama yang bisa jadi teror gitu. Saudara jangan pikir agama dan terorisme terus itu pasti agama lain gitu. Loh, agama Kristen bisa jadi teror juga sama gitu. Menghadirkan relasi ketakutan gitu ya. Jemaat itu dibikin takut kalau nggak melayani Tuhan. Jemaat dibikin takut kalau nggak persembahan. Jemaat dibikin takut kalau nggak ini dan itu ya. Yang dibangun itu relasinya ketakutan semuanya gitu. Dan secara sosiologis ya, memang kontrol orang ketakutan itu gampang gitu. Di dalam zaman medieval kan itu ya orang dibikin takut gitu ya, takut sampai semuanya persembahan akhirnya gitu. Indulgensi ya, sudah tahu cerita itu kan ya, ini cerita standar reformasi gitu. Gambarnya adalah gambaran Allah yang menakutkan, terus gimana? Ya sudah gereja langsung pegang gitu. Karena ini orang ketakutan saya gampang kuasai gitu. Evil ya, itu evil gambaran itu saya. Injil yang sejati itu Injil yang sejati adalah ada aspek ini loh. God itu adalah beauty to be enjoyed daripada power to be feared. Di dalam bagian ini saja saudara bisa merenungkan panjang gitu ya, apa ini artinya gitu. Your Christian life itu loh kekristenan saudara itu loh dan saya, ini something yang enjoyable atau something yang miserable sih sebenarnya gitu. Something yang enjoyable, something yang desirable ya, yang menyukakan saudara, atau ini sesuatu yang membebani, tapi karena saya takut ya gimana ya, saya takut juga loh masuk neraka gitu. Ya sudah lah gimana, pikul beban berat dulu lah, karena kalau enggak masuk neraka gitu kan ya. Jadi gitu pikul beban berat supaya ini ntar enggak masuk neraka gitu. Kayaknya salah mengerti kekristenan deh itu dan akhirnya model kayak begini saudara bisa bayangkan kalau disaksikan kepada orang lain jadi apa ya orang lainnya gitu. Sudah dia sendiri nggak suka, pikul beban berat, terus ngajak-ngajak orang lain, pikul beban berat juga gitu. Sementara Yesus yang kita kenal bilang, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Gitu. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Gitu. Ya. Kita harusnya bisa bilang amin terhadap perkataan Yesus, karena itu Yesus yang ngomong gitu. Tapi jalan agama dari bawah selalu nggak puas dengan perkataan Yesus, selalu maunya dibikin berat. Dan makin berat kayaknya semakin religius dan semakin agamawi gitu loh Sekali lagi ya saudara dan saya nggak kebal dengan gambaran ini gitu. Akhirnya kita jadi orang-orang yang aneh. Terus kemudian waktu kita sharing Injil, ya waktu kita sharing perjalanan kehidupan kita juga sebetulnya sharing beban bukan sharing keindahan gitu.
Sendirinya nggak seneng, nggak bisa menikmati, tapi nggak seneng kalau orang lain nggak ikut susah gitu loh, saya kira-kira gitu ya. Jadi terus kemudian ya paling nggak ada persekutuan orang susah gitu. Karena saya nggak seneng kalau saya susah sendirian, enak saja, saya susah sendirian, nggak mau saya kayak begini. Saya mau ada komunitas Kristen orang-orang susah, yang sama-sama susah, tanggung beban yang berat, dan cook yang tidak enak gitu ya. Itu ajaran yang anti ajarannya Yesus Kristus ya. Anti ajarannya Yesus Kristus, itu bukan Christianity ya. Itu sudah pasti bukan kekristenan. Saya nggak bilang di dalam kekristenan nggak ada penyangkalan diri, tentu ada penyangkalan diri ya. Waktu Yesus disalib dia juga bukan nyanyi-nyanyi haleluya puji Tuhan. Terus naik ke atas kayu salib, bukan itu ya. Ada peluk yang menjadi darah, ada itu betul gitu. Tapi kalau di dalam kehidupan ini nggak ada enjoyment sama sekali, nggak ada desire, nggak ada beauty ya. Dan kita punya spiritualitas itu bermasalah saya sebetulnya gitu. Tuhan itu sendiri suka ya untuk mengkomunikasikan beauty. Dia itu adalah, ini istilahnya agak susah ya, tapi kita coba jelaskan. Disposisi ini istilah yang suka dipakai Edward ya. Disposition to communicate, to share atau to communicate beauty or love atau joy ya. Saudara name it lah, beauty, love, joy. Tuhan kita itu adalah disposisi, itu adalah satu kecenderungan hati gitu ya, saya. Kalau diterjemahkan agak bebas gitu. Communicative act ya, pakai bahasa filosofis sedikit. Dan ini saya, ini gambaran disposisi yang mau mengomunikasikan dirinya ya, itu termasuk juga beauty, glory, love, joy dan sebagainya. Ini adalah yang dimengerti oleh Edward lebih daripada mengerti Allah itu sebagai keberadaan. Kita kan ini ya saya, itu kekristenan Injili ya. Banyak di dalam zaman Enlightenment itu banyak berperang sama liberalisme seperti sudah tahu kan ya. Liberalisme, ateisme lah dan sampai sekarang sih actually gitu kan. Terus kita nggak hati-hati ya saya, kita jadi bisa mereduksi kita punya spiritualitas itu, kita pikir konklusinya adalah Allah itu ada gitu. Alkitab nggak terlalu tertarik saya itu end up dengan Allah itu ada gitu. Allah itu ada menurut Alkitab itu asumsi dasar, nggak usah ngomong lagi gitu. Bukan kita berdebat berjam-jam terus melakukan apa ya studi ini dan itu, terus end up dengan konklusi saudara-saudara Allah itu ada gitu. Our God is an existing God. Gitu. Terus saudara created after the image of God, ya kan saudara? Kan kita created after the image of God. Saudara pikir imaging God itu adalah to exist. To exist. Karena our God is an existing God, ya, existing thing, so we need to exist. Ya ini dia, saudara. Welcome to narcissism akhirnya gitu. Panggilan hidup kok to exist, apa-apaan sih saudara? Kok saudara mau exist? Iya karena Allah saya exist. Ya, karena saya bukan ateis, dia eksis. So saya imaging my God yang eksis, saya juga pengen eksis. Gitu. Ya sudahlah, silakan. Dengan berbagai macam komplikasinya, ya how to exist gitu kan ya. Dengan cara ini, cara itu, dengan beli itu, dan itu, dan tunjukin barang mahal ini dan itu, dengan make up lah, dengan ini, dengan sosial media, dengan apa. Waduh, banyak sekali. Gereja pun juga ada kayak begini. Just simply menyatakan, to exist. GRI ini eksis gitu misalnya ya. Because our God is an existing God. Miserable sih saya kehidupan kayak begini nih. Saudara baca Genesis ya, kitab Kejadian ini kitab pertama kan ya. Pada mulanya apa? Allah berada gitu. Mana ada saya kayak gitu. Pada mulanya adalah Allah gitu. Bukan itu ya saya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa sih bedanya saya? Keberadaan Allah itu simply di-assume gitu. Genesis sama sekali nggak tertarik membicarakan keberadaan Allah. Nggak tertarik, nggak tertarik. Yang Genesis tertarik, penulis Genesis tertarik itu adalah bahwa Allah yang ada itu berkarya dan dia menciptakan langit dan bumi. So, ini loh saya. Disposition to communicate, to create, to communicate self, to emanate, to untuk memancarkan reflect His glory. Disposisi, saya, bukan existing thing. Nangkep gak sih saya? Existing thing itu statis, keberadaan itu diem, statik. Lalu pakai segala macam cara action untuk mencapai kepada statik
yang namanya keberadaan, ada filosofis ya saudara. Nah saudara, saudara beli macam-macam tas mahal dan sebagainya, simply menyatakan saudara eksis. Terus, memangnya saudara eksis kenapa setelah itu gitu? Ya iya saya eksis gitu ya, buktinya ya ini, buktinya saya ini. Buktinya saya melakukan ini dan ini, makanya saya eksis, saya harus diperhitungkan dan sebagainya. Cuma sampai di situ toh. How boring ya saudara kehidupan kayak gini gitu. Model keberadaan kayak begini ya saudara. Sekali lagi, kalau di dalam Alkitab itu tentang Allah, simply di-assume. Alkitab langsung membicarakan God itu menciptakan gitu. Dia berkarya. Ini dinamis ya yang ini. Kalau yang ini ya statis gitu. So, imaging God berarti di dalam hal ini apa gitu? Imaging God. Kita ini ya menyerupai Allah itu. Itu berarti apa? Ya karena Tuhan itu sendiri communicate beauty di dalam kehidupannya, dia memancarkannya gitu, dalam act of creation termasuk act of redemption ya. So manusia itu extend di dalam hal ini ya, imaging God juga dengan beautifying the world ya, dengan memperindah dunia ini gitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang communicating beauty kan ya, dia memancarkan keindahan, dia memperindah. So kita menyerupai Allah dengan memperindah dunia ini juga gitu. Nah kita kalau lihat dari perspektif ini saya theological aesthetic, sin itu apa saya? Sin ini justru perlawanan terhadap reflection of divine beauty ini gitu. Jadi pertama nggak bisa melihat beauty yang ada pada Tuhan gitu ya, nggak bisa, aspek beauty ini nggak ada gitu. Ya adalah Tuhan yang menakutkan tadi ya, cuma kasih tugas ya, yang menghakimi murka dan sebagainya gitu, tapi nggak ada beauty-nya dan karena itu nggak bisa di-enjoy juga. Sin itu menghalangi kita untuk melihat ada dimensi keindahan ya di dalam diri Allah. Tapi juga akhirnya karena kita gagal melihat keindahan di dalam diri Allah, kita sendiri juga nggak men-sharingkannya. Ya what to share, soalnya kita sendiri nggak mengalami keindahan itu gitu. Saya kalau boleh ini ya, saya kita lanjutkan di dalam bagian ini ya. Beauty itu saya, beauty itu menarik saya karena saudara itu nggak bisa beauty itu nggak bisa dikurung saya, nggak bisa gitu. Yes, contoh sederhana, ini contohnya sederhana gitu. Saudara di rumah ada yang punya vas isi bunga gitu misalnya ya. Itu saudara taruh di mana gitu? Di gudang yang gelap gitu. Maksudnya ini vas-vasku dan bunga-bungaku gitu ya, mahal. Saya mau menikmatinya sendiri gitu ya. Karena saya yang beli gitu. Saya yang susun juga. Jadi ini saya yang kan aneh ya, kayak begitu tuh aneh gitu. Orang-orang pajang lukisan ya atau apa ada vas bunga atau dekorasi apa ya. Ya ditaruh yang bisa diakses oleh orang lain juga. Benar enggak sih, Soe? Masa saudara taruh di gudang gitu, saudara punya kuncinya sendiri gitu. Saudara bisa merenung di situ menikmati lukisan-lukisan yang saya ini apa bisa beli gitu ya. Enggak kan, itu kan saudara pamerkan, betul nggak sih ya? Memang waktu pamerkan bisa ada persoalan lagi, saya setuju, bisa show off, bisa narsis, bisa show off, bisa sombong. Itu tuh lain persoalan saya nggak membicarakan itu ya. Yang saya bicarakan adalah beauty atau keindahan itu tuh saudara itu pasti harus share gitu. So ini kalau saya lompat langsung ya, persoalan saudara dan saya itu dengan kita nggak sharing gospel, atau sharing gospel itu kayaknya berat gitu ya. Men-sharingkan Kristus itu kayaknya berat gitu. Itu kita karena nggak overwhelmed by beauty. Gitu. And that is a problem saya. Kalau kita nggak betul-betul lihat itu indah, ya sudah memang berat sih saya untuk men-sharingkannya gitu. Saudara kalau ada apa ya, borok yang memalukan, meskipun sekarang ini dunia aneh lah saya. Borok pun difoto dimasukin sosmed gitu, saya nggak ngerti kayak gitu, bener-bener nggak ngerti loh kayak gitu. Untuk apa ya, tai kucing gitu ya, masukin gitu ya, itu orang sinting gitu. Tapi kalau kita balik beberapa puluh tahun yang lalu ya, waktu orang-orang itu masih agak normal, itu nggak akan terjadi saya. Kita selalu sharing yang beautiful, bener nggak sih saya? Sampai sekarang juga masih ada ya seperti itu. Kita sharing yang beautiful gitu, karena sesuatu yang beautiful itu harus di-share gitu. Saudara nggak bisa pendem sendiri ya. So kalau kita mau kesaksian seperti
jemaat mula-mula ya. Jemaat mula-mula itu kesaksiannya itu so alamiah ya, natural gitu ya. Gak ditakut-takuti oleh Petrus dan Yakobus, lu masuk neraka lu kalau gak penginjilan gitu ya. Gak ada kalimat gitu kan ya. Gak ada loh, bener-bener gak ada itu. Gak pernah jadi khotbahnya Petrus, Yakobus, Yohanes atau siapapun, gak ada gitu. Tapi mereka penginjilan, mereka menyaksikan karena apa? Ya karena mereka amazed by divine beauty. Gitu. So kalau kita di dalam kehidupan kita melihat keindahan firman Tuhan, ya, kita melihat keindahan orang yang dibebaskan oleh Injil ya, berapa dia itu benar-benar bebas. Bebas dari narsisisme, bebas daripada showing off, bebas daripada pressure to exist itu tadi lah, bebas dari ini, dari itu, dan bebas mengampuni, bebas memberi, dan ya bebas menikmati penerimaan yang dari Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya dia amazed dengan that beauty ya, ya dia akan sharing gitu. Sekali lagi ya saya, ada kaitan antara kepenuhan enjoying beauty in its fullness ya, penuh sampai luber, dengan kegagalan appreciate beauty gitu. Waktu ini nggak ada, semuanya jadi berat loh, saya berat gitu. Akan cenderung masuk ke arah sini gitu. Nanti tugas-tugas semuanya jadi legalisme gitu ya. Terus pendetanya mesti teriak-teriak ngancam-ngancam lagi gitu kan ya. Akhirnya pendeta makin lama makin mirip teroris. Menaburkan ketakutan gitu maksudnya ya, menteror jemaatnya ya. Balik lagi ke zaman medieval gitu. Sayang ya saya, sayang gitu. Saya pakai buku ini saya Belden Silin, kalau saudara mau baca ya, itu Belden Silin tulis buku tentang apa ini ya saya, judulnya sampai lupa. Tentang reform spirituality atau apa ini sebentar. Saya bisa search lagi ntar ya kalau saudara ini. Salah satunya dia tulis tentang Jonathan Edwards di dalam bagian ini. Lalu terus kemudian dia pakai istilah ini ya saya, istilah superfluous ya saya, superfluous. Beauty itu the act of beautifying ya, reflecting beauty ya, beauty. Itu adalah sesuatu yang sifatnya itu superfluous. Nah, superfluous ini agak susah mungkin terjemahannya ya bahasa Indonesia gitu. Tapi dalam bahasa Inggris ya, itu ambigu ya. Istilah superfluous ini ambigu. Waktu Tuhan itu mengomunikasikan dirinya ya, waktu dia memancarkan keindahannya, itu adalah satu tindakan yang sifatnya superfluous ya, superfluous. Superfluous itu ada yang bisa tebak nggak saya? Apa spektrumnya apa gitu? Apa artinya superfluous? Ya, gimana? Superfluous itu apa? Kalau bahasa Jerman itu überfluss, überflussig. Itu terjemahan literal ya. Itu apa artinya? Banjir ya, oke banjir. Atau luber ya, istilah yang dipakai patong ya, luber. Kehidupan Kristen yang luber ya. Tahu ya saya luber itu. Karena penuh, terus luber, terus kemudian superfluous, mengalir. Overflowing maksudnya gitu ya, overflow. Ya ini pengertian yang pertama saya, overflow. Beauty itu overflow. Gitu. Tapi juga ada pengertian yang kedua, superfluous apa saya? Apa itu? Superfluous terjemahan bahasa Indonesianya apa ya? Berlebihan ya, apa ya? Ya berlebihan ya, benar ya. Berlebihan itu ada nuansa apa gitu. Berlebihan ya ada nuansa banjir, luber, benar kan ya, berlebihan. Berlebihan. Tapi berlebihan juga ada artinya apa? Lu pakai konde berlebihan. Nah itu loh saya. Apa maksudnya gitu? Apa? Gak ngerti juga kayak itu. Ya keterlaluan. Iya, gak perlu saya, unnecessary ya. Gak perlu gitu. Ya, ada aspek nggak berguna nih. Ya. Beauty itu superfluous di dalam pengertian apa sih? Gini ya, waktu Tuhan menciptakan dunia ya, lalu terus kemudian dia beautifying the world ya. Itu bagian ini ya, yang bawa-bawa itu orang baru nyelam tahun kapan ya. Sebelum orang itu bisa nyelam, Tuhan sudah ciptain itu gitu ya. Itu untuk apa ya sebetulnya gitu ya. Nah Mbak saya. Satu sisi ada keluberannya Tuhan gitu ya. Luber di dalam pengertian dia menciptakan keindahan itu begitu luber ya. Tapi sisi yang lain juga di dalam pengertian itu gak perlu gitu maksudnya. Ada gak perlunya gitu.
Tuhan nggak butuh itu sih sebetulnya gitu. Tapi karena luber ya sudah mengalir saja keluar. Nah, nggak poin ini gitu. Nah, saudara baru bisa mengerti keindahan kalau saudara mengerti aspek ini. Superfluous baik di dalam pengertian luber maupun di dalam pengertian nggak perlu. Saya ambil contoh selalu menyederhanakan ya. Zaman dulu waktu saya kecil ada setrika ya, pakai areng waktu itu ya. Ada ayam jagonya gitu saya. Saya tanya ya, untuk apa ya ayam ini ya? Untuk apa coba gitu? Perlunya apa ya gitu ya? Gak perlu kan, bener kan ya? Ya itu loh, itu namanya superfluous gitu. Ya memang estetik gitu, estetik. Sudah memang ada ayam jadi tambah panas? Ya enggak. Lebih licin, lebih cepat? Enggak lebih cepat. Sama, malah repot kadang-kadang gitu. Karena kesenggol ayam-ayaman itu kan ya. Ya itu namanya beauty itu gitu. Saudara pasang vas dengan bunga gitu. Kenapa mesti 5 macam? Gak cukup apa satu warna? Ya cukup juga sih. Kalau mau gak pakai vas juga gak apa-apa juga. Gak apa-apa, saudara makan, ada lilin-lilinan dan sebagainya. Untuk apa ini? Ngusir laler gitu. Gak harus ngusir laler. Ya beautiful. Kenapa memang kalau makan tambah ini? Mau panggang satenya lagi gitu? Ya enggak juga, enggak gitu. Lalu untuk apa ini? Ya inilah saya, orang kalau pikirnya selalu in terms of functionality, ya kayak gini boring gitu ya. Boring banget orang kayak begini ya. Gak ada hiasan saya di dalam. Gak ada. Semuanya itu buat dia itu harus selalu yang perlu. Ya harus selalu yang perlu gitu. Di dalam konteks ini kita bisa mengatakan your good works ya. Untuk kita yang sudah diselamatkan ya. Good works itu ya. Nah ini contoh yang bagus ya. Good works ya. Perbuatan baikmu itu ya. Itu juga gak perlu loh sebetulnya gitu. Itu unnecessary. Gak membuat engkau lebih diselamatkan. Enggak. Dalam hal ini dia unnecessary ya. Benar kan ya. Tapi dia meluber keluar anyway gitu. Karena apa? Ya karena Tuhan sudah berbuat baik kepada saya. So kepenuhan perbuatan yang dikerjakan Tuhan tuh overflow keluar gitu. Dan waktu saya melakukan perbuatan baik, ini bukan untuk nunjukin saya to exist. Ya, ada saya misalnya. Ada saya. Itu perlu namanya. Kalau saudara kayak begitu jadi perlu ini namanya gitu. Tapi kalau saudara nggak perlu itu, just simply keluar aja. Namanya keluar ya sudah tanda kutip terbuang ya, tanda kutip ya. Mengalir keluar gitu, membanjiri keluar gitu. Ya sudah gitu maksudnya, ditangkap nggak ditangkap ya memang luber kan terpancar keluar. Ya itu loh itu kehidupan Kristen yang dipenuhi oleh penghayatan God as beauty to be enjoyed. Ada yang dilayani, nggak dilayani, saudara memancar keluar gitu. Ada sih pasti yang dilayani ya. Dunia berdosa kayak gini kok bisa nggak ada yang dilayani itu ya aneh gitu. Tapi itu akan meluber keluar itu. Ini loh ini kehidupan yang menyenangkan kayak begini ya. Bukan dipencet-pencet kayak odol gitu ya sudah. Habis mau dipencet-pencet terus digunting lagi kan gini korek. Itu kasihan odolnya gitu ya. Kalau dia misalnya dipersonifikasi itu. Dulu ini kejam sekali ya. Saya sudah habis lu masih gak terima lagi. Seperti mau diperes gimana sampai terakhir ya. Sampai tetesan terakhir gitu. Gak menarik. Spiritualitas kayak begitu betul-betul gak menarik gitu. Spiritualitas yang bikin orang tiring ya. Bikin orang amu-amuan sumbu pendek akhirnya gitu. Karena gak ada sukacita gitu. Gak ada sukacita. Karena gak luber, gak penuh gitu. Akhirnya sedikit-sedikit tersinggung, marah, meledak, curiga, macam-macam ya. Karena yang nggak ada bumper lagi, nggak ada. Tapi kalau orang luber ya, itu lain. Orang luber itu lain. Ya just sharing saja, gitu. Memang sukacitanya dia untuk memancarkan. Gitu. Seperti reflektor itu waktu kena sinar, dia sudah otomatis ya. Pakai kata mungkin kurang tepat ini. Ya just simply pancarin balik gitu. Dia nggak akan bilang, ini ada orangnya nggak waktu pancar gitu, rugi nggak ini kayak ke situ gitu. Ada tikus nggak di sana yang perlu sinar? Mikirin tikus lah, apalah. Just reflecting aja sudah gitu. Mau balik lagi ke sana ke matahari juga nggak masalah. Itu namanya kembali memuliakan Tuhan. Atau mungkin benar ada tikus yang perlu disinari, ya oke juga di situ gitu ya. So indah kan kehidupan seperti ini ya. Superfluous ya, superfluous. Seperti Tuhan itu tindakan mencipta, mengomunikasikan beauty, love, joy, glory, itu superfluous ya. So kita do the same. Maksudnya karena kita imaging our God, kita melakukan tindakan-tindakan unnecessary ini gitu. Latihannya bagaimana saya? Ya sederhana saya buka mata terhadap beauty gitu. Jonathan Edwards akan bilang ya kalau kita hidup ini gak bisa lihat keindahan ya itu masalah sih, itu karena dosa gitu. Dosa itu membutakan kita gak bisa lihat keindahan.
Akhirnya mereduksi kehidupan, misalnya salah satu in terms of functionality gitu ya. Semuanya harusnya ada fungsinya gitu ya. Saudara bayangin ya, orang lain sesamamu, kalau saudara perlakukan in terms of functionality kayak begini ya, apa lu nggak oportunistik namanya gitu. Orang ini masih berguna di gereja gitu. Waduh, menakutkan sekali ya. Menakutkan sekali loh itu. Saudara nggak ada cinta yang meluber, nggak ada. Cuma in terms of functionality. Dia sudah sakit-sakitan deh. Dia sudah nggak bisa persembahan. Dia sudah nggak bisa melayani. Ya sudah dong, tinggal. Lansia ya. Maaf ya saya, ini sebentar lagi mati ya. Ya sudah, kita melayani anak-anak kecil yang masih panjang. In terms of functionality. Orang dilihat sebagai manfaatnya ya. Kalau Tuhan melihat kita kayak begini ya saya. Kalau Tuhan melihat kita, saudara dan saya kayak gini, waduh. Berat ya saya, berat tuh. Ini bukan Yesus yang kita kenal, saya bukan. Gitu. Ini adalah worldview oportunistik namanya. Gitu. Dan Injil, saya Kristus datang itu memerdekakan kita daripada ya kecemaran-kecemaran ini. Jangan cuma ngomong mati masuk sorga, saya itu dangkal ya saya kayak begitu. Ada orang di dalam kehidupan ini ya Pak, yakin Yesus Kristus dan sebagainya, tapi hidupnya tetap miskin deh, tetap nggak di dalam kelimpahan gitu. Gak ada superfluous, gak ada apa, tetap aja di dalam worldview yang lama gitu. And yet tetap yakin dia percaya Yesus. Pertanyaan sederhana, Yesus yang mana ini sebenarnya gitu. Injil yang mana sebenarnya gitu. Injil kok gak masuk sampai kepada aspek-aspek yang seperti ini gitu. Injilnya Injil miskin. Gitu. Nanti kalau cerita sama anak-anak sekolah minggu ngomongnya gitu lagi, sama ya miskin. Memang hidupnya juga miskin sih soalnya. Sedih ya soalnya. Padahal kita punya kekayaan yang luar biasa yang kita bisa hidupi, yang kita bisa saksikan, yang kita sendiri bisa tertarik di dalamnya, kagum gak habis-habis. Balik lagi ya saya, ini apa? Di dalam pemikiran Jonathan Edwards, Tuhan memang superfluous ya, tidak akan menciptakan kita ya sharing dia punya beauty, joy, love, glory dan sebagainya. Tapi memang di dalam diri Tuhan itu dia punya longing ya, punya yearning for relationship. Nah ini saudara mesti taruhnya benar ya. Kadang-kadang Edwards bisa pakai istilah yang kalau saudara salah tafsir bisa seperti kayak kok kayak nggak reform gitu ya. Gini saya, to be precise ini Tuhan sih nggak perlu, ini supaya clear ya, pendasarian yang pertama itu, supaya aman. Tuhan sih nggak perlu untuk menciptakan kita, sudah pasti dia nggak perlu saya. Maksudnya dalam pengertian, dia itu enough di dalam dirinya sendiri, dia itu penuh di dalam sukacita, glory, love, joy. Itu sudah mutlak, sudah sempurna ya, nggak perlu ada tambahan apa-apa gitu. Tapi karena dia memang di dalam dirinya itu suka berelasi ya. Jadi dia itu berelasi di dalam dia sendiri, tiga pribadi ya. Tapi dengan penciptaan itu ya, itu longing for relationship ini ya, itu dihadirkan kembali, di-extend namanya saya, di-extend gitu. Di dalam hal ini saya ada ini istilah teologi ya saya, God's opera ad intra ya, karya Tritunggal di dalam dirinya sendiri ad intra ya. Itu in full agreement dengan ad extra, saya jelasin ya saya. Ad intra itu Bapa melahirkan atau Bapa memperanakkan sang anak ya di dalam kekekalan. Eternal generation ini Bapa memperanakkan sang anak ya. Ini kan seperti multiplikasi diri ya saya. Pakai tanda kutip ya. Istilahnya nggak gampang sih ya. Untuk kita ya bisa membayangkan di dalam batasan seperti ini ya. Lalu terus kemudian Roh Kudus itu keluar dari Bapa atau dalam gereja Barat, gereja Latin keluar dari Bapa dan Anak ya. Keluar ya dari Bapa dan Anak, another self multiplikasi. Nah, ya. Ini kan ad intra. Ya. Tuhan tuh memang suka share kayak begitu. Ini namanya self communication. Ya. Nah, waktu dia menciptakan, ya dia melakukan prinsip yang sama sebetulnya gitu. Bukan pribadi keempat sih, memang bukan itu. Tapi ini kan menciptakan ini ya, dia itu mengeluarkan lagi, dia memancarkan kemuliaannya di dalam ciptaan itu. Ini kan semacam multiplikasi lagi sebetulnya. Lalu menciptakan manusia, the crown of creation according to his own image. Ya. Ini image-nya Tuhan, another multiplikasi kan, betul kan saya? Karena Tuhan itu suka berelasi. Gitu. Relasi ya, ini ad intra, ini full of relationship. Di sini juga relasi. Gitu.
beauty itu saya, itu memungkinkan kita untuk berelasi dengan waras ya. Berelasi dengan waras. Di dunia ini ada banyak macam relasi saya. Tadi saya bilang relasi ketakutan gitu ya. Relasi oportunistik misalnya gitu ya. Relasi penindasan itu semacam relasi-relasi. Tapi itu sebenarnya kita tahu itu bukan relasi gitu. Relasi itu cinta itu relasi saya. Tapi kok penindasan? Ya itu bukan relasi lah ya. Tapi di dalam dunia itu dibilang relasi juga somehow gitu kan. Di dalam istilah populer bisa dipakai istilah relasi. Tapi kita tahu itu sebenarnya bukan relasi gitu. Orang yang ditakuti oleh banyak orang gitu ya. Wah, dia ditakuti gitu. Sebetulnya miskin relasi loh. Karena orang nggak bisa mendekati dia dengan apa adanya gitu. Dia nggak bisa tampil vulnerable. Dia selalu tampil dengan apa ya? Kemegahannya dia gitu. Ya orang mau mendekati dia gimana gitu. Nggak bisa ada terus perjumpaan dengan the true self gitu. Sekali lagi ya, lihatlah Yesus. Saudara boleh menjumpai dia waktu dia tergantung di atas kayu salib. That is our Jesus gitu. Dia bukan vulnerable lagi, dia mati di sana gitu. Dan saudara boleh menjumpai dia di sana gitu. Dia bangkit setelah itu. Nah itu saya kekristenan gitu. Dan kita mau masuk ke sana, kita mau masuk ke dalam model apa ya, penghayatan keberadaan yang longing for relationship ini gitu. Karena Tuhan itu in relation, tapi kalau saudara ya melihat dunia in terms of power lagi-lagi saya ini apa paradigma yang lain yang seringkali ditandingkan itu. Ya orang semakin banyak bergantung kepada saudara kayaknya semakin senang, semakin menikmati gitu ya. Tapi saudara sendiri nggak merasa perlu bergantung kepada orang lain. Ya saudara kehilangan relasi sebenarnya gitu. Kalau orang cuma bisa bergantung kepadamu, gitu, tapi saudara sendiri nggak bisa bergantung kepada orang lain. Orang selalu rasa membutuhkan saudara, tapi saudara nggak rasa membutuhkan siapa-siapa. Ya sudah gitu. Lihatlah kehidupan Tritunggal. Bapa itu bukan tanpa anak dan Roh Kudus. Anak bukan tanpa Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus bukan tanpa Bapa dan anak. Ya ini loh saya, longing for relationship. Edwards itu menikah dengan ini ya, satu istri tentu saja. Namanya Sarah ya saya. Dia menarik saya itu kriterianya. Nah ini saya mau tahu kriterianya Edward. Kenapa dia menikahi Sarah? Edwards itu menikahi Sarah karena Edwards melihat Sarah itu punya extraordinary capacity for delight. Aneh ya saya kapasitas. Sarah ini punya kapasitas yang tinggi sekali untuk bisa bersuka. Ada nggak saya yang cari calon istri, calon suami kayak gini. Tapi saya balik lah saya ini extraordinary capacity for delight ya. Let's say talk about capacity of delight ini kaitan sama beauty gitu ya. Amazed by beauty gitu. Capacity for delight ya. Coba saudara cari lawan katanya apa ya? Apa coba lawan katanya? Boleh nggak saudara cari ekstrim lawan katanya gitu? Orang yang nggak punya capacity for delight, yang zero capacity of, atau minus even gitu ya. Apa saya? Apa? Bukan ya kayaknya, kurang kontras, bukan itu kali ya. Oh tadi in terms of functionality ya, oke lah. Nyelempet bukan 180 derajat tapi gini gitu ya. Yang 180 derajat, orang yang punya capacity of delight itu gimana sih saya? Orang yang punya kapasitas untuk delight itu biasanya orang yang gimana? Gimana? Iya ceria gitu, tapi kalau ketawa-ketawa terus mulai menakutkan. Waras atau enggak? Apa gitu ya? Ceria, oke ceria kenapa gitu? Gak gampang apa? Gak gampang gak ceria. Putar-putar ya. Sebetulnya lawan katanya sederhana sih. Itu capacity for delight itu lawan katanya ya hidup yang terus menggerutu gitu. Complainer lah sederhana gitu. Itu the very lawan kata dari capacity for delight gitu. Mau hadir dalam keadaan apapun dia selalu manage to find the kekurangan gitu ya. Itu nyebelin ya saya orang kayak begitu ya. Sudah ruangan diatur bagus-bagus. Kenapa ini setrikaannya miring sedikit ya bagian ini? Waduh, ini 99% oke, nggak di-appreciate ngomong yang ini lagi gitu ya. Nyebelin ya saya orang kayak begitu ya. Nggak ada capacity for delight gitu. Saudara kalau ini ya Pak, apalagi menikah orang seperti itu anu ya saya, waduh.
Saudara kerja di company yang itu apa, bosnya kayak begitu. Walah, saya itu capek luar biasa ya itu. Saudara bergereja yang hamba Tuhannya atau apa pelayannya kayak begitu. Gak ada capacity for delight ya. Waduh, berat ya saya, berat. Yang ada adalah komplain gak habis-habis gitu ya. Tuntutan terus gak habis-habis. Gak ada ucapan syukurnya sama sekali. Bukan karena kita mau gila ucapan syukur, bukan. Ucapan syukur kepada Tuhan lah, gitu kepada Tuhan ya. Amazed gitu loh, saya amazed. Seperti anak kecil ya, yang sedikit-sedikit amazed. Yang sedikit-sedikit kagum ya. Gak kayak orang dewasa yang sebetulnya kagum tapi pride pura-pura gak kagum. Pura-pura sudah tahu ya. Pemandangan ini saya sudah tahu. Ya sudah. Gak bisa dilihat lagi, ya udah karepmu, terserah. Nah ini Edward ini menikahi Sarah karena menurut Edward ini adalah orang yang punya capacity, great capacity for delight. Nah orang yang bisa appreciate orang lain punya capacity for delight, saudara bisa bayangkan, dia sendiri pasti punya great capacity for delight. Otherwise, how to appreciate orang yang punya capacity for delight, benar gak sih saudara? Pasti Edward sendiri adalah orang yang punya great capacity for delight, dia suka bersuka cita. Nah, sukacita dalam apa? Ini menarik, ini apa? Ya, zaman dulu ya, 200-300 tahun lalu. Sweet communion dengan alam, dengan natur. Ya. Ini sebetulnya bukan cuma Edwards ya. Sudah bisa baca di dalam tafsirnya Calvin, Mazmur, ya. Tulisan-tulisan orang Puritan, ya. Tulisan dari Agustinus dan sebagainya. Dengan alam, dengan alam. Jadi melihat keindahan alam, lalu terus kemudian di situ melihat dengan mata iman, ya keindahan yang ada pada Tuhan. Nah ini loh saya, ini yang tradisi ini. Gitu. Dari beauty terus kemudian dibawa kepada Allah. Bukan dari beauty terus kemudian mulai try to possess the beauty, apa traveling nggak bisa berhenti gitu misalnya ya. Mulai kecanduan gitu misalnya. Gak harus traveling, makanan juga bisa, makanan gitu. Itu kan delight juga kan ya. Itu kan enjoyment, itu something yang beautiful juga. Terus gitu ya, akhirnya jadi rakus dan sebagainya. Nah ini idolatry. Tapi kalau orang bisa menikmati dengan benar sebagai pemberian Tuhan. Ya, dan dia akan dibawa kepada Tuhan itu sebagai sumber segala keindahan. Tuhan yang menciptakan ini. Gitu. Melalui alam saya. Dan sudah kalau membaca di dalam kitab suci ya, misalnya ada, ya itu, ya tentu bukan semua ayat ya, tapi ada ayat-ayat yang Yesus mengarahkan untuk murid-murid itu melihat kepada alam, terus kemudian merefleksikan secara teologis. Misalnya salah satu yang terkenal itu, yang tentang kekhawatiran itu ya, coba kita lihat bagian itu ya. Matius, pasal yang ke-6 ya, pasal yang ke-6. Ayat 28, waktu bicara tentang kekhawatiran akan pakaian. Kekhawatiran akan pakaian. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya, kemewahannya, keindahannya dan sebagainya, pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat keindahan bunga itu ya. Keindahan bunga yang sangat temporary itu ya. Yang sangat kairosnya pendek sekali. Dibandingkan dengan Salomo dengan segala kemegahan keindahannya. Tapi yang seringkali terus kemudian menyebabkan manusia itu jadi ya posesif dan obsesif kan ya. Ini gitu ke arah sini gitu. Tapi Tuhan Yesus membawa ke arah sini. Sudah masih bisa mengikutin saya ya. Maksudnya Salomo dengan segala keindahannya itu ya, keindahan itu yang sering kali bikin orang itu akhirnya jadi posesif dan obsesif kan di sini. Yang dikejar, yang dipertahankan, yang takut kalau kita kehilangan ya. Ini muka kok tambah lama, tambah tua gitu ya. Ya iyalah, saya masa tambah lama tambah jadi bayi itu ya menakutkan juga toh. Itu juga horor dong, saudara berakhir pada bayi gitu maksudnya. Tambah lama, tambah tua, tambah rusak, mulai ketakutan gitu ya. Ya mirip dengan ini.
Salomo dan segala kemegahannya. Gitu. Ditelan oleh waktu kan ya. Ini Kronos yang makin lama kayaknya makin menghancurkan gitu. Dan dia terus kemudian Yesus mengajak murid-murid untuk melihat kepada keindahan bunga yang sementara gitu ya, yang besok even lebih cepat ya daripada pakaiannya Salomo yang mungkin bisa tahan 3 tahun or whatever, nggak tahu lah ya. Saat hitungan hari ini indah, besok lewat gitu ya. Tapi paling enggak hari ini sudah indah gitu kan. Tapi indah di dalam kairosnya Tuhan, indah di dalam waktunya Tuhan. Ya ini beauty gitu. Beauty yang leads to true worship ya, membawa kepada ibadah yang sejati. Gitu. Yang ini ini yang berusaha dipertahankan ya. Waduh menakutkan ya kalau memikirkan ini ya. Saudara pernah di mana ya, terus kemudian saudara pikir itu harus gitu terus. Flourish gak ada habisnya gitu. Kita gak bisa melihat bahwa ada waktunya itu saudara boleh berhenti gitu. Ada orang ya itu ngomong terus gitu ya, ngomong terus setiap kali ketemu dia ngomong terus gitu. Dia nggak bisa mendengar saya, dia ngomong terus gitu. Ya ini orang yang posesif, obsesif ya, yang struggling to exist, social ladder climber ini kayak gini nih. Ya mungkin nggak harus di dalam hal ini di dalam hal retorik gitu ya, social ladder climber. Masalah ya saya orang-orang seperti ini gitu. Saya pinjam sedikit ini ya saya Jeremy Begbie pernah tulis tentang musik ya, itu sederhana. Ini kalau saudara main musik ya, ini ada lagu apa aja lah ya. Melodi ini indah karena ada melodi-melodi yang mati, yang satu persatu mati, gugur setelah kairosnya bukan lagi, lalu digantikan oleh nada yang lain. Betul kan ya? Ya kan? Coba kalau ada nada yang gak mau berhenti, do, sudah mau mi, do mi, do. Aduh annoying ya kayak begini nih ya. Ya ini orang yang gak ngerti kairos. Orang yang gak ngerti kairos itu akan gagal mengekspresikan keindahan. Akhirnya hidup penuh kekhawatiran. Persis seperti yang dibilang Yesus. Hidupnya itu restless, penuh kekhawatiran karena gak bisa menerima kairosnya Tuhan. Salomo dengan segala kemegahannya itu loh. Gitu ya. Mau tahan berapa lama? Mungkin 3 tahun, pakaiannya 3 tahun, 4 tahun, di dry clean terus gitu ya. Gak pernah kena air atau apa gitu. Ya terus lalu apa gitu. Bandingkan dengan keindahan bunga ini, 1 hari lewat 1 hari. Tapi dia indah pada waktunya, sudah, dia indah pada waktunya. Besok ada bunga lain yang indah. Hari itu dia sudah beres panggilannya, menjalankan keindahan pada hari itu, sudah, itu namanya indah. Gitu. Kalau kita bisa, ini ya saya bebas menghidupi, bunga bisa menghidupi panggilannya seperti ini ya. Manusia seringkali gagal. Dan kita bisa mengekspresikan keindahan yang kita terima dari Tuhan. Tapi dosa kekhawatiran itu ya, dosa kekhawatiran. Mau indah secara langgeng ini ya, megah secara langgeng dan sebagainya. Ya ini dia temptationnya, ini dia pencobaannya gitu. Ya, tapi yang mau dibawa oleh Edward sebetulnya sederhana yaitu Yesus ini ya, di dalam kitab suci, dalam Injil, saudara bisa melihat bagaimana dia waktu mendidik murid-muridnya bisa appreciate beauty, itu adalah melalui communion with nature, communion with nature. Saya percaya klimaksnya itu ada pada perjamuan kudus ya, klimaksnya itu ada perjamuan kudus, itu benar-benar klimaks ya, bagi saya itu benar-benar bukan cuma pendapat saya saja, tapi juga banyak teolog yang merenungkan bagian ini ya. Karena waktu saudara itu kan roti dan anggur ya. Tapi terus kemudian di-elevate ya menjadi simbol tubuh dan darah Kristus. The sacramental understanding and thinking and penghayatan ini ya. Yang ada pada tangan saudara itu kan roti dan anggur biasa sebetulnya gitu kan.
Tapi di-elevate demikian rupa sampai ada union with Christ itu. Ini dipakai untuk menunjuk tubuh dan darah Kristus gitu kan ya, yang kita in communion dengan dia. Tapi bukan without nature ya, bukan without nature. Dan gak jadi pemberhalaan kan ya. Nah, kalau sudah menghayati jadi pemberhalaan itu, saya bawa pulang, saya taruh di borok-borok, ya ini pemberhalaan namanya gitu. Ya ada, model pemberhalaan selalu ada. Bisa, betul gitu. Ya ini tadi gitu kan ya. Dari yang beauty terus masuk kepada idolatry. Tapi kalau sudah menghayati perjamuan kudus dengan benar, ya itu keindahan alam ya. Membawa kita kepada communion with Christ, union with Christ, dan juga dengan sesama orang percaya. Memang tentu di dalam alam ini ada batasnya ya, gitu ada batasnya. Tapi berpikir penghayatan sakramental ini saya. Waktu saudara makan ya, saudara makan itu kan saudara menikmati secara sensori, benar kan ya? Sensori gitu dengan lidah, ada rangsangan lidah gitu. Yet this physical tasting ini bagaimana berkait dengan spiritual tasting. Nah itu Mona Edwards itu. Waktu saudara mengecap roti dan anggur itu nikmat ya. Nah itu betapa nikmatnya. Kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Tahu gak saya ayat ini? Kecaplah loh, itu pakai istilah kecaplah dan lihatlah. Itu kan sensori sebetulnya. Itu kan panca indera. Tapi yang dimaksud di situ adalah spiritual seeing and spiritual tasting. True physical seeing and physical tasting. Sekali lagi ya saya, dari hal apa ini? Fisik ya, atau jasmani, keindahan, kenikmatan dan sebagainya. Lalu terus kemudian masuk kepada hal spiritual. Ya ini beres itu. Tapi saya waktu saudara mencicipi fisik jasmani terus nggak masuk ke hal spiritual. Ya ini namanya sensualisme. Tahu saya sensualisme dari kata sense. Sense itu kan panca indera. Hidup ini isinya harus banyak rangsangan gitu ya. Harus ada adrenalin terus gitu. Oh orang bisa macam-macam, sensualisme bisa makanan misalnya gitu ya. Apalagi sensualisme, pornografi misalnya ya sensualisme gitu. Apalagi perhaps traveling ya, traveling kelihatan seperti kayak agak subtle. Tapi ya sebetulnya ujung-ujungnya sensualisme. Sensualisme mungkin bukan saudara yang melihat, saudara yang mau dilihat ya, still sensualisme. Saudara mau dilihat seperti apa gitu. Tapi drive-nya adalah bagaimana saya dilihat secara visibly, secara fisik, secara jasmani. Tapi bukan dilihat secara spiritual, bukan melihat secara spiritual. Gitu. So kita orang Kristen ya, kita nggak kebal loh terhadap ini. Waktu kita gagal ya, bridging dari, let's say mencicipi dengan lidah fisik, terus kemudian mengecap dengan lidah rohani, melihat dengan mata fisik, melihat dengan mata rohani. Waktu ini nggak jalan, kita jatuh ke sini gitu, sensualisme. Atau kemungkinan lain adalah saudara mainnya di spiritual gitu, tapi tanpa fisik, tanpa jasmani. Kita ngomongnya hal-hal yang rohani, ya, always contemplation of the mind, rasionalistik itu tadi gitu ya. Ini namanya model platonis, neoplatonis. Mendualismekan antara spiritual versus jasmani. Ya. Ini ibaratnya kalau perjamuan kudus nggak usah pakai roti dan anggur gitu misalnya. Cukup dengan merenungkan darah dan tubuh Kristus. Lah masalahnya Yesus mau kita pakai fisik kok gitu. Karena apa ya, kita diciptakan kan ada tubuhnya gitu. So Tuhan mau itu kita menikmati dia termasuk dengan menikmati hal-hal fisik. Bukan dengan tanpa hal fisik. And yet waktu kita ngomongin hal fisik, hati-hati jangan kejeblos kepada sensualisme. Waktu kita nggak mengaitkannya dengan spiritual seeing, spiritual tasting, spiritual hearing dan sebagainya. Gitu. Dan ini dua arah ya saya. Dan melihat dan dilihat. Gitu. Melihat atau dilihat. Ya ini saya, waktu bicara tentang beauty ya. So bagaimana kita melihat ini ya, beauty yang disediakan Tuhan di sekeliling ini ya. Beauty dari hal-hal fisik, hal-hal jasmani ya. Tapi kita nggak berhenti di sana, tapi terus kemudian masuk kepada penghayatan keindahan yang ada pada Tuhan, keindahan hal-hal rohani.
Terus seperti itu ya. Nah ini kehidupan yang di dalam kelimpahan. Sekali lagi ya saya untuk menekankan supaya sudah jelas. Ekstrimnya adalah cuma ada fisik jasmani, nggak ada spiritual gitu. Itu namanya sensualisme. Atau cuma ada spiritual, terus kemudian nggak ada fisik, nggak ada jasmaninya. Itu namanya neoplatonisme atau platonisme ya. Dan dua-duanya ini bukan kekristenan. Terus terang saja ya saya, ini self-kritik ya saya, self-kritik. Tradisi reform itu ada kecenderungan, saya bukan ngomong cuma GRI ini by the way ya, tapi sejak dari zaman Zwingli dan Calvin gitu, ada pengaruh ini ya. Semuanya gak boleh ada kehadiran keindahan fisik jasmani, digunting demikian rupa ya, sampai bersih sekali gitu ya. Karena ketakutan kalau begitu masuk sini ntar end up dengan idolatry gitu. Ya, padahal nggak harus seperti itu, nggak harus ya. Kita bisa merayakan keindahan secara fisik, lalu terus kemudian masuk kepada keindahan yang ada pada Tuhan. Ya kalau kita sendiri di GRI ya kita bersyukur. Ya. Pendeta Stephen Tong kan ini ya di dalam segala keterbatasannya, ya, mengajarkan saudara gimana appreciate musik, appreciate seni dan sebagainya. Hopefully saudara tangkapnya benar gitu ya. Untuk membuka wawasan ini loh saya, membuka wawasan kenikmatan di dalam hal fisik jasmani ya. Atau mungkin saudara dengan your culinary experience oke juga sih itu. Another culture mandate gitu ya. Tapi jangan lupa terus kemudian membuka ke sini itu bagaimana gitu. Karena kalau kita cuma berhenti di sini ya sudahlah. Sensualisme berarti gitu ya. Idolatry gitu. Terus kemudian saya jadi memberhalakan seni, musik dan sebagainya. Saya kecanduan dan seterusnya dan seterusnya gitu. Perhaps last point sebelum kita masuk ke tanya jawab ini mesti berhenti tepat jam 6 kurang gitu ya, jam 6 saya ada pelayanan katekisasi untuk MRI di Eropa. Ini saya, beauty ya nggak harus membawa kepada idolatry tapi bisa membawa kepada Tuhan gitu kan ya. So di dalam hal ini berarti beauty ya nggak harus melulu jelek gitu ya, nggak harus melulu negatif. Bisa negatif kalau membawa ke sini betul gitu. Nah tambah satu lagi ya saya. Nah ini especially dari perspektif Protestan gitu. Beauty juga nggak mutlak sih. Beauty itu juga nggak mutlak. Sometimes ugly ya saya. Ugliness and ugliness. Itu juga bisa membawa kepada Tuhan. Nangkep saya poin ini ya. Mau menyatakan bahwa beauty itu memang bukan Tuhan. So Tuhan bisa pakai beauty sebagai saran untuk membawa kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan itu bebas, berdaulat, dia itu sovereign, dia juga bisa membawa pengalaman ugly untuk membawa kepada Tuhan. Perhaps bukan kebetulan juga waktu sudah membaca di dalam Yesaya digambarkan Mesias itu buruk rupa gitu. Mukanya itu marked ya, mukanya itu appearance-nya itu marked gitu. Buruk rupa. Ini kan ugly saya namanya gitu kan ya. The suffering and death of Christ itu ugly loh saya. Itu bukan something yang beautiful itu ugly itu. Tapi dari the absence of beauty ini ya, kita jadi longing the true beauty yang hanya ada pada Allah. Gitu. Waktu sudah melihat salib ya, kok begini jahat ya dunia ini ya. Kok manusia ini demikian kejam ya. Kebenciannya sampai seperti ini ya. Nah di situ kita mulai mencari kan, where is the true love di sini ya. Cinta yang sejati itu di mana? Ya. Jadi dari absence of love ya, dari hatred ya. Dari hatred saudara justru bisa mencari Allah yang adalah cinta itu. Dari ugliness ya, dari keburukan. Hidup di dalam dunia yang buruk ini loh saya. Jatuh kan ini ya. Sudah lihat keburukan di mana-mana gitu. Itu bisa membuat kita religius loh. Gitu. Bukan cuma museum so, yang bisa, bukan cuma museum, concert hall dan apalah tempat-tempat sport itu yang penyataan indah-indah. Itu yang bisa membawa kita kepada itu. Kering kerontang juga bisa membawa kita kepada Tuhan. Karena di situ kita mulai bertanya ya, di mana ya ciptaan yang indah ini yang Tuhan waktu menciptakan bilang ya, itu sesungguhnya itu baik, amat baik gitu ya. Mana itu gitu? Kita bisa tanya di situ. The absence of beauty itu bisa membawa kita untuk mencari true beauty yang ada di dalam Tuhan. Mungkin poin yang lebih terakhir lagi ya. Karena itu saya, kita yang sungguh-sungguh mengerti Injil ya, yang sungguh-sungguh menerima ya,
bahwa Allah itu adalah beauty yang paling tinggi. Ya kita diundang untuk hidup seperti Kristus ya, yang adalah true beauty itu sendiri. Tapi dia bersedia menjadi ugly. Ya ini namanya inkarnasi kan Yesus ya. Orang yang betul-betul mengerti beauty ya, betul-betul mengerti beauty, itu dia itu rela untuk masuk kepada experience of ugliness. Kalau dia bilang dia appreciate beauty, dia adalah seorang yang mengerti beauty, tapi dia maunya dalam dunia yang beautiful terus. Ya ini gak mengerti beauty gitu. Kalau Kristus kayak begitu ya dia gak inkarnasi gitu. Sama ya, saya pakai perbandingan yang sama ya. Orang yang sungguh-sungguh kudus ya, sungguh-sungguh kudus, dia bisa bergaul dengan orang-orang yang berdosa, itu sungguh-sungguh kudus. Tapi orang yang merasa dirinya kudus, tapi cuma mau bergaul dengan orang-orang yang kudus juga, seperti dia kudus, dia bergaul sama orang-orang kudus. Ya ini bukan orang kudus ya, ini orang yang kudusnya pas-pasan kayaknya gitu. Orang yang gak terlalu kudus sebetulnya. Karena yang sungguh-sungguh kudus, karena dia justru sungguh-sungguh kudus, maka dia bisa masuk kepada dunia berdosa, tanpa dia sendiri menjadi jatuh ke dalam dosa. Kan itu kan Yesus ya. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. So, sama ya di sini ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti mendapatkan true beauty in God, maka itu dinyatakan di dalam kehidupan yang sudah pasti nggak akan memberalakan beauty. Tapi dia bisa dengan bebas masuk kepada ugliness. Termasuk relasi yang ugly, termasuk. Karena apa? Ya karena dia sudah dapat beauty dari Tuhan. Beauty yang dari Tuhan itu membebaskan dia, demikian bebasnya. Kekuatan Injil sampai dia bisa masuk kepada relasi yang ugly apapun gitu. Yesus itu masuk di dalam relasi yang ugly, relasi apa sih? Relasi yang ugly antara Allah dan manusia itu ugly luar biasa relasi itu. Dan Yesus masuk di tengah-tengahnya. Yesus masuk di tengah-tengahnya. Karena dia adalah true beauty.